Beberapa waktu lalu, seorang murid sekolah dasar kelas 2 SD bernama Habibi menjadi perbincangan di media sosial, terutama Facebook. Ini karena kakak dari Habibi yang bernama Ervas memprotes gurunya secara terbuka lewat Facebook mengenai pekerjaan rumah yang disalahkan oleh gurunya. Persoalan muncul karena kemudian beberapa orang menanggapi bahwa apa yang dilakukan oleh Ervas terhadap guru Habibi itu adalah tidak etis. Dalam hal ini, pakar seperti Profesor Yohanes Suryo atau pakar dari LAPAN itu membuat sebuah pernyataan, sebuah analisa mengenai apakah benar 6 kali 4 sama dengan 4 kali 6. Nah, dari sinilah kemudian persoalan menjadi sangat mencuat dan ramai dibicarakan di media sosial. Profesor dari LAPAN misalnya Pak Thomas Jamaludin membuat sebuah pernyataan di akun Facebooknya. Dia membenarkan apa yang menjadi judge guru dari Habibi. Tetapi profesor yang lainnya juga mengungkapkan hal-hal yang berbeda. Mengapa kemudian para pakar tersebut yang sudah bergelar profesor dari berbagai negara, bahkan dari berbagai institusi di Indonesia, mau turun gunung untuk menjelaskan sesuatu solusi? Dalam hal ini, media seperti Facebook telah menjadi sebuah ajang di mana para pakar tidak harus diminta, tetapi mereka datang sendiri untuk lebih menjelaskan persoalan ini, bahkan lewat akun masing-masing. Bagi saya ini sesuatu yang menarik, fenomena yang sangat menarik, karena biasanya mereka menjelaskan di media mainstream yang dibaca banyak orang. Media sosial sekarang dianggap sebagai sebuah media tempat untuk mencari solusi. Nah, disinilah kemudian 4 kali 6 atau 6 kali 4 menjadi hype atau menjadi puncak yang dibicarakan banyak orang di media sosial, khususnya dalam hal ini Facebook. Misalnya Hendradi, salah satu kandidat dokter, dalam satu postingannya mencoba menjelaskan apakah sama 4 kali 6 dan 6 kali 4 itu ditinjau dari sisi fisika. Baru pertama kali inilah para pakar bergelar profesor turun rembuk di media sosial dan mereka tidak diminta. Inilah kemudian yang membedakan media sosial dengan media mainstream. Saya tidak mempersoalkan jawaban mana yang benar atau salah, tetapi saya ingin membandingkan bahwa di dunia sekarang ini ada media sosial dan media mainstream. Para pengguna Facebook, dalam hal ini user, diberi pemahaman mengenai kenyataan yang berbeda. Masing-masing punya versi. Toh hasilnya sama 24, tapi proses yang berbeda. Sehingga pengguna sosial media bisa memahami, bisa mengerti bahwa di belakang itu ada proses. Apa sebenarnya beda antara 4 kali 6 dengan 6 kali 4? Beragam pikiran ini bukan membingungkan para pengguna, tetapi justru memberi pemahaman yang lengkap terhadap satu fenomena atau gejala matematis ini. Analoginya adalah ketika kita memakan obat 3 kali 1 atau 1 kali 3. Obat yang dimakan dengan resep misalnya 1 kali 3 itu menandakan berarti 1 hari memakan 3 obat dalam waktu yang berbeda. Tetapi ini sangat berbeda kalau obat 3-3-nya dimakan 1 kali sekaligus. Hasilnya tetap 3 tapi prosesnya berbeda. Jadi sangat menarik bagaimana kemudian sebuah persoalan matematika yang rumit berusaha dipecahkan secara bersama-sama di media sosial. Dan ini hanya terjadi di media sosial. Media mainstream yang cerdik tentu saja menangkap ini sebagai sebuah berita yang asik. Lalu kemudian menjadi penting karena ini adalah persoalan yang sangat krusial. Pertama, menyangkut persoalan matematika. Kedua, menyangkut persoalan kurikulum. Lewat persoalan ini, kita menjadi tahu betapa media sosial sudah tumbuh sedemikian rupa, bukan lagi sebagai media yang hanya untuk hura-hura, atau hal-hal yang tidak penting, atau hanya sekedar cuap-cuap. Tetapi kita tahu media sosial seperti Facebook kemudian sudah menjadi media pencerah. Dari apa yang saya kemukakan dari awal sampai akhir, kita bisa berkesimpulan bahwa media sosial sudah berkembang sedemikian rupa menjadi sekumpulan orang dengan maksud yang berbeda-beda, tetapi mereka dipersatukan oleh persoalan yang sama. Media sosial menjadi crowdsource atau media yang melibatkan diri terhadap gotong royong. Kebetulan dalam kasus
anak kelas 2 SD yang bernama Habibie ini, dia menjadi media crowdsource di mana para pakar berkumpul secara sukarela di dalamnya.